Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqullah haitsuma kunta. Al-hadis. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dinamakan juga sebagai Syahrul Ibrahim, bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena di bulan ini ada beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syariat itu berasal daripada syariat Nabi Ibrahim. Masyirul mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Quran surat Al-Kautsar, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada diri kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kalian Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Al-Kautsar diambil dari kata kasirun, artinya adalah banyak. Aksarun, lebih banyak. Tapi kalau Al-Kautsar itu jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita itu adalah nikmat yang tidak akan pernah terhitung. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jasad kita, kepada tubuh kita, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat menggunakan seluruh anggota tubuh kita, itu kenikmatan yang luar biasa. Ada juga nikmat yang diberikan dari luar diri kita, berupa tempat tinggal, berupa rezeki makan, minum dan sebagainya. Jumlahnya pun sangat banyak. Ini ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, maka Allah pun memberi perintah kepada kita agar kita mensyukuri kedua nikmat tersebut. Nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada pada tubuh kita, disyukuri dalam bentuk fasolli. Laksanakanlah ibadah sholat, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat badaniah kita. Seperti Nabi memberi perintah agar kita menjaga ibadah sholat duha, itu untuk mensyukuri sendi-sendi tulang kita yang nikmat kita pakai. Dan untuk mensyukuri kenikmatan yang berada di luar diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada kita wanhar, agar kita menyembelih kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan laksanakanlah ibadah kurban juga karena Tuhanmu. Itu dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang ada pada diri kita dan nikmat yang ada di luar diri kita. Masyiral mu'minin, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah disebut juga sebagai Syahrul Ibrahim karena di sana ada syariat yang telah Allah tetapkan. Nabi menyebutkannya sebagai sunanun man qablana, sunnah-sunnah nabi-nabi terdahulu. Sunnah Nabi Ibrahim atau syariat Ibrahim yang menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad, yang pertama ada syariat khitan.
Itu syariat yang telah ditetapkan kepada Nabi Ibrahim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi, ikhtana Ibrahim alaihissalam, Ibrahim dihitan wa huwa ibnu samanina sanatan bil qaddumi. Pada saat dia berusia masih anak-anak di usia 80 tahun, bil qaddumi itu menggunakan kampak. Ada juga ulama yang menyebutkan qaddumi itu bukan kampak, tapi suatu tempat daerah yang ditinggali oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, sunnah membangun tempat ibadah. Ka'bah yang diitari oleh umat muslim sampai dengan hari ini adalah bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Maka membangun tempat ibadah itu bagian daripada sunnah Nabi Ibrahim. Yang kedua, ibadah haji, itu pun sunnah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi sendiri yang menyampaikan, pada saat aku dituntun oleh malaikat Jibril untuk mengikuti bagaimana manasik haji yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah aku berangkat mengikuti di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, syariat kurban. Ini pun adalah bagian daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan syariat kurban pertama kali ditetapkan bagi Nabi Ibrahim itu bukan dalam bentuk pengorbanan harta, sebagaimana kita sekarang dianjurkan bisa mengambil satu hewan, bisa mengambil sapi menjadi 7 orang, itu ingin dikeluarkan harta yang kita miliki. Tapi bagi Nabi Ibrahim ujiannya tidak dalam bentuk harta, bahkan ujian datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk pengorbanan nyawa. Ini Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji pada saat rumah tangga bersama dengan Siti Sarah itu belum dikaruniai anak, sampai istrinya Siti Sarah itu meridokkan Nabi Ibrahim itu menikah dengan khodamnya, dengan amatnya, dengan pelayan yang bernama Hajar. Siang dan malam berdoa kepada Allah. Diabadikan dalam Quran surat As-Saff ayat ke-100, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh berpuluh-puluh tahun. Belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Kemudian setelah lama Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka aku akan kabarkan kepada Ibrahim, dia akan memiliki seorang anak halim yang begitu sangat penyabar. Pada saat itu lahir di Palestina, ikhwati iman rahimakumullah, pirodoatihi, masih dalam persusuan ibunya, yaitu Hajar. Sudah Allah perintahkan agar dipindah dari Palestina ke Mekah. Di Quran disebutnya bibakatin, ke lembah yang bernama Bakkah. Diambil dari kata bakyun, artinya lembah kesedihan. Sekarang berubah menjadi Makkah. Kenapa disebut lembah kesedihan? Karena tempat itu adalah hamparan batu padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuhan. Sampai Hajar di perjalanan itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, amarakallahu bihada ya Ibrahim, Allah yang memberi perintah kepadamu agar engkau melakukan ini kepada diriku. Siapa perempuan yang tega? Siapa seorang suami ataupun seorang ayah yang tega meninggalkan istri dan anaknya di tengah-tengah padang pasir? Tapi karena perintah Allah itu dilaksanakan. Kata Nabi Ibrahim, amaroni Allah bihada, ya Allah yang memberi perintah kepada diriku. Maka kemudian Hajar taat saja. Sampai ada masa di mana Nabi Ibrahim pada saat itu meninggalkan Hajar di Makkah. Ismail sebagai anak pertamanya itu menangis, merengek meminta air susu kepada ibunya. Pada saat menyusunya, air susunya sudah kering karena tidak ada air minum. Akhirnya melihat di antara Sofa dan Marwah fata morgana air, lari sampai 7 balik, dan itu ditetapkan sebagai syariat sa'i bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Lari ke sana kemari 7 balik. Akhirnya air itu keluar dari mana? Air itu keluar di antara peraduan kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Tanpa jorot ainaya, maka terpancarlah dari situ sumber mata air. Hajar kemudian mengumpulkan batu dan membuat lengkungan sumur dan berkata, zam-zam, zam-zam, berkumpullah air, sampai sekarang sumur itu disebut sebagai air zam-zam, karena air yang berkumpul di situ hasil daripada kesolehan Ibu Hajar dan juga Nabi Ismail, jariahnya dirasakan sampai sekarang, ikhwati iman.
Tapi pada saat Ibrahim kembali dari Palestina ke Mekah, bertemu dengan Nabi Ismail, di ayat itu disebutkan falamma balago ma'ahu sa'ya. Pertemuan Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam keadaan Ismail sudah balig, sudah dewasa, anak satu-satunya yang diharapkan lahir, datang dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madatalo. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tidurku, anni adbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Fangdur madataro, bagaimana pendapat dirimu wahai Ismail? Ini ayah yang bijaksana, tidak memaksakan kehendak. Malah Ismail itu diajak komunikasi karena sudah dewasa, ayahnya sudah siap dan rela menyembelih anaknya sendiri. Sekarang pertanyaannya, anaknya mau menerima atau tidak? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang paling sabar. Falamma aslama, kata Allah, maka ketika keduanya telah berserah diri. Kenapa disebut ketika keduanya? Karena ayah harus tega menyembelih anaknya sendiri, dan anaknya pun harus tega disembelih oleh ayahnya. Mau tidak mau, ini adalah syariat pembunuhan. Kalau kita menjadi ayah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kita sendiri. Berani tidak ikhwati iman rahimakumullah? Berat. Tugas seorang nabi itu sungguh sangat berat. Watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail sudah berbaring di atas pelipisnya. Kata para watallahu lil jabin itu, pisau goloknya itu sudah berada di leher Nabi Ismail. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala datang pada saat itu. Kul sodaqta ru'ya, katakanlah kepada Ibrahim, sungguh dia telah membenarkan mimpinya. Inna kadzalika nazil muhsinin, sekarang balasannya bagi dirinya untuk tidak melanjutkan penyembelihannya. Jadi Nabi Ismail itu tidak jadi disembelih, ikhwati iman rahimakumullah, karena turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berita ini datang pada saat penyembelihan itu akan berlangsung. Tidak diberitahu dulu di awal, nanti sama Allah akan dihentikan. Tidak. Ismail yakin akan disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim pun yakin akan menyembelih anaknya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberhentikan dan diperintahkan untuk mengganti penyembelihannya itu dengan dzibhin adim, dengan domba yang besar. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan syariat penyembelihan domba ini, bagian daripada syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu luar biasa ikhwati iman. Yang dikorbankan itu bukan harta, tapi yang dikorbankan itu nyawa. Dari itu ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana hukum melaksanakan ibadah kurban. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ibnu Umar, ikhwati iman. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, kau bertanya, Nabi dan kaum muslimin itu melaksanakan. Tanya lagi, awajibatun hiya, apakah termasuk wajib? Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, sampai 3 kali, ikhwati iman. Maka para ulama menyebutkan jawaban 3 kali tersebut menunjukkan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad, hampir mendekati wajib untuk orang-orang yang mampu melaksanakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masyarul mu'minin, ikhwati iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Bagi kita yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ternyata pahala itu tetap Allah Subhanahu wa taala sediakan.
bahkan tidak hanya khusus pada bulan Dzulhijjah, tapi setiap minggu, di setiap ibadah Jumat yang kita laksanakan. Kata Nabi SAW, barang siapa man roha fi sa'atin awalin, barang siapa yang mendapatkan waktu yang lebih awal, sab yang pertama pada saat ibadah Jumat, paka'annama qarraba badana, maka kalau dia selesai dari ibadah Jumatnya, seolah-olah dia mendapatkan pahala kurban seekor unta yang besar. Wa man kana roha fi sa'atin saniyah, barang siapa yang mendapatkan sab yang kedua, waktu yang kedua, paka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man kana roha fi sa'atin salisah, barang siapa yang mendapatkan sab yang ketiga, waktu yang ketiga, paka'annama qarraba kabshan akrona, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala kurban seekor domba yang memiliki tanduk yang indah. Wa man kana roha fi sa'atin rabi'atin, barang siapa yang mendapatkan waktu yang keempat, sab yang keempat, paka'annama qarraba dajaja, seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man kana roha fi sa'atin khamisatin wal akhir, barang siapa mendapatkan saat yang kelima, sab yang kelima sampai akhir, paka'annama qarraba baydo, maka seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur. Ma'asyiral mu'minin ikhwatu iman rahimakumullah, ini bagian dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi diri kita. Kita kejar setiap minggu, datang paling awal, ambil sab yang pertama, di situ pahalanya paling besar. Hanya saja karena tidak berwujud, karena tidak nampak, orang-orang itu tidak berebut sab yang pertama, tidak berebut sab yang kedua, malah mengambil sengaja sab yang paling belakang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar pastabikul khairat, selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Masyarul mu'minin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan keleluasan rizki kepada diri kita, kita diberikan kemampuan untuk ikhlas dan ridho menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan bagi kita yang belum mampu, bagi kita yang berlukan dengan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang cukup, kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada tazkirah dan ibrah yang bisa diambil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.